Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi, anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama di tahun pelajaran 2020-2021 ini dengan materi mujahadatun nafsi atau pengendalian diri. Di materi ini kita akan menguraikan yang berkaitan dengan kompetensi dasar, yaitu kalian harus bisa menganalisis QS Al-Anfal ayat 72, ya, kemudian Al-Hujurat dan sebagainya. Sementara untuk ini kita fokus saja ke dalam surat Al-Anfal, ya. Nah, kita lihat di dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis tentang kontrol diri. Kemudian kita juga nanti akan menjelaskan makna, isi, atau kandungan dari QS Al-Anfal 72 tentang kontrol diri ini. Kemudian nanti kita akan membaca QS Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian ada juga mendemonstrasikan hafalan di antara kalian surat Al-Hujurat dengan lancar. Kemudian meneliti secara mendalam pemahaman dan pembentukan perilaku berdasarkan ini terapannya. Kemudian menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, ya. Nah, berikutnya adalah ini. Kemudian mujahadah sendiri artinya adalah dari kalimat jahada yujahidu mujahadatan, artinya itu mencurahkan segala kemampuan, ya. Kemudian kalimatnya itu ada dua. Kalimat jihad itu ada yang masuk menjadi mujahadah, ada yang jadi ijtihad. Berikutnya, pengertian mujahadah adalah menumbangkan sifat-sifat yang menguasai jiwa dengan diganti sifat yang berlawanan dengan sifat yang pertama. Kemudian mengerjakan dengan kebalikan sifat yang telah ditumbangkan. Ini menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi di dalamnya memang ada sifat tercela yang kita punya, dan sifat tercela itu harus ditutup, harus ditumbangkan dengan sifat-sifat yang baik. Artinya potensi tidak baiknya itu memang harus ditutup dengan hal-hal yang baik, gitu ya, di antaranya. Kemudian dalil nakli, yang disebut dalil nakli adalah dalil yang berupa nas dari Al-Quran dan hadis. Ini yang termuat di dalam surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallazina amanu aw nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wallazina amanu wa lam yuhajiru wa ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid-din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi atau saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali
terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu kira-kira terjemahnya. Berikutnya adalah kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72 ini. Yang pertama adalah adanya peristiwa hijrah, yaitu migrasi atau pindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dalam hijrah ini memang terbagi ada 3 golongan, yaitu yang pertama kaum muhajirin, yaitu kaum muslimin yang ikut berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Yang kedua kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah yang menyambut dan menolong kaum muslimin, yang menolong kaum muhajirin. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang tidak ikut berhijrah ke Madinah. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor saling melindungi, hidup berdampingan, dan saling menolong. Yang ketiga adalah kaum muhajirin dan kaum ansor berjihad dengan harta dan jiwanya atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, simak lebih lanjut di Ibrani Qaid Hatta dan sebagainya. Berikutnya, ini ada hukum tajwid. Ya. Hukum tajwid di sini adalah hukum yang ada atau di garis bawah di sini. Di garis bawah disertai dengan penomoran. Misalnya nomor satu kalimat inna itu adalah gunnah. Kenapa gunnah? Karena nun bertasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Inna, ya inna gitu ya. Kemudian yang kedua adalah allazina. Nah, allazina itu ada alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah lam dibaca idgham dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi allazina. Kemudian yang ketiga adalah yang zina itu mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf zal berharokat kasroh bertemu ya mati atau ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Sukun, wakob dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Zina. Untuk selanjutnya, silahkan lanjutkan di buku kerjamu. Dikerjakan mulai nomor 3 sampai nomor 64. Selanjutnya, di sini jangan lupa ada 3 tugas kalian. Ya. Tugasnya adalah rekamlah bacaanmu, kemudian kirimkan. Yang kedua, tuliskanlah bahan-bahan yang memang kamu perlukan, artinya membuat resume. Yang ketiga, tadi hukum tajwidnya dilanjutkan, itu ya. Nah, moto kita adalah lebih cepat, lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah ada hadisnya, orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk amal soleh. Itulah materi kita tentang mujahadatun nafsi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa kerjakan 3 tugasnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Hal-hal yang nanti perlu ditanyakan akan ada Bapak atau akan ada forum pertanyaan yang bisa dikirimkan via wali kelas. Nanti Bapak akan kasihkan jawabannya yang kurang dipahami dan dimengerti. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua ada dalam kebaikan, ada dalam kesehatan, dan bisa belajar dengan lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.